Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan ulama abad ke-17 dan ke-18. Pembaruan ulama pada abad ke-17 yaitu pembaruan Islam, ajaran keselarasan tasawuf dengan syariat buka kurung neosufisme dimulai di wilayah Melayu Indonesia pada abad ke-17 yang dilanjutkan ke abad 18 sudah ada di Nusantara, bukan awal abad ke-19 maupun awal abad ke-20. Maka dari itu, ulama yang berperan dalam pembaruan tersebut: 1. Nur al-Din Ar-Raniri. Sebelum gerakan pembaruan Ar-Raniri di paruh kedua abad ke-17, ada Hamzah Al-Fansuri dan Syam al-Din Al-Samatrani yang berperan besar dalam pembentuk pemikiran dan praktik keagamaan kaum muslim di Melayu Indonesia. Hamzah hidup di masa sebelum dan selama pemerintahan Sultan Ala-al-Din Riayat Shah. Yang jelas, Hamzah seorang Melayu dari Fansur, pusat pengetahuan Islam lama di Aceh Barat Daya. Al-Raniri berpandangan satu masalah dasar pandang pada kaum muslim di Melayu Indonesia adalah landasan keimanan, karena itu dia berusaha menerangkan antara lain hubungan antar hakikat Tuhan dengan alam raya, serta manusia, perbedaan antara Tuhan dan alam raya, asal muasal dunia dalam masa, dan transendensi mutlak Tuhan vis-a-vis manusia. Sebab itu dia menentang terhadap Hamzah dan Syam al-Din yang mempertahankan imanensi Tuhan dan dalam ciptaannya. Yang kedua, ada Abdul Ar-Rauf Al-Sinkili. Pembaruan setelah Ar-Raniri Nusantara dilanjutkan oleh Al-Sinkili. Koneksi Al-Sinkili dengan ulama haramannya melebihi Ar-Raniri. Al-Sinkili seorang muslim asal Fansur, Singkil di wilayah barat Laut Aceh. Al-Sinkili diperkirakan berangkat dari Aceh ke Arabia tahun 1052 atau 1642. Jumlah guru Al-Sinkili 19 orang dan 27 ulama lain yang memiliki hubungan kontak pribadi. Kota-kota tempat Al-Sinkili menuntut ilmu. Adapun pembaruan dan pemikiran Al-Sinkili mempunyai 4 langkah, yaitu fikih, muamalat, tafsir, hadis, dan tasawuf. Langkah pertama pembaruan beliau mengenai fikih melalui karya Mir'at At-Tullab yang tidak hanya menerangkan pada ibadah tapi mencakup ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beliau alim pertama yang bersedia mempersiapkan tafsir dengan lengkap Al-Quran dalam bahasa Melayu, Tarjamun Al-Mustafid. Ridha dan Harun menegaskan karya ini terjemah dari kitab tafsir Jalalain karya Jal ad-Din Al-Mahli dan Jalal ad-Din Al-Suyuti. Hanya saja pada bagian-bagian tertentu saja. Al-Sinkili juga memanfaatkan tafsir Al-Baidawi dan Al-Hazim. Yang ketiga, Muhammad Yusuf Al-Mankosari. Ulama Yusuf bin Abdullah Abu Al-Mahasin Al-Taj Al-Kalwati Al-Makosari dilahirkan dari keluarga muslim. Dimulai perjalanan dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Arabia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Ia mendapatkan pendidikan Islam di kalangan sufi. Bermula belajar membaca Al-Quran ke Daeng Sri Tasamang, kemudian belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tasawuf ke Sayyid Ba'alwi bin Abdullah Al-Almah At-Tahir. Setelah itu melanjutkan ke Cikong, belajar seorang guru keliling, Jalal ad-Din Aidid dari tempat Al-Maksori.
menikah dengan putri Sultan Gowa. Setelah itu Mangkosari meninggalkan Makassar menuju Arabia untuk belajar pada bulan Rajab 1054 atau September 1644. Beliau menuju Arabia memanfaatkan rute perdagangan interinsuler dengan beberapa singgah sebelum sampai ke Arabia, yaitu pertama Banten. Ada kemungkinan dia belajar juga di sana dan membangun jalinan yang kuat dengan orang-orang kerajaan termasuk putra mahkota Pangeran Surya. Terus lanjut, 2. Pembaruan ulama pada abad ke-18. Al-Mu'ardi Azra menyimpulkan bahwa ketiga ulama di abad 17, Araniri, Al-Zikili, dan Al-Makassari adalah para ulama pembaruan tajdid, di mana tema pokok pembaruan mereka adalah kembali kepada ortodoksi Sunni dengan ciri paling menonjol adalah keselarasan antar syariat dan tasawuf. Pembaruan ini sebagai respon internal terhadap kondisi-kondisi keagamaan yang merajalela di kalangan kaum muslim sendiri. Adapun ulama-ulama Melayu Indonesia di abad ke-18 di antara adalah 1. Al-Palimbani dan para ulama Palembang lainnya. Pada awal abad ke-10 Islam masuk ke Palembang. Namun Islam berkembang kuat saat kejatuhan Sriwijaya dalam bangkitnya Kesultanan Palembang pada awal abad ke-17. Para sultan Palembang memiliki minat dan usaha terhadap keagama dan mereka mendorong tumbuhnya pengetahuan dan keilmuan Islam. Akibatnya mulai perdatangan para migran Arab terutama Hadrawat, tetapi mereka tidak terlalu jauh melangkah, malah istana menjadi perhatian mereka, menjadi pusat pengetahuan, alhasil menjadi pusat koleksi besar karya-karya keagamaan para ulama setempat. 2. Para ulama Al-Banjari dari Kalimantan, yaitu tokoh ulama dari Al-Banjar adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama penting dalam jaringan sekaligus pendiri pertama lembaga-lembaga Islam dan memperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru di Kalimantan. Muhammad Arsyad belajar bersama Palimbani, di antara guru beliau yang terkenal adalah As-Sammani, Al-Damanhuri, Sulaiman Al-Kurdi, sehingga Al-Banjari menjadi ulama yang bertanggung jawab atas berkembangnya tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan. Kemudian ketiga, Daud bin Abdullah dan kebangkitan ulama petani. Setelah Perang Dunia Kedua di kalangan muslim, petani hanya sedikit diberi perhatian dan pertumbuhan tradisi dan lembaga Islam. Dari hal itu, setidaknya pada tingkat istana ada usaha untuk menerapkan Islam kehidupan sehari-hari. Sekalipun pada saat itu ketidakstabilan politik kesultanan, terutama periode ratu-ratu Patani. Ulama Patani yang terlibat dalam jaringan ulama Nusantara salah satunya adalah Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Dia mempunyai koneksi dalam jaringan ulama pada abad ke-18 melalui guru-gurunya, dan di haraman dia bergabung dengan kalangan murid Jawi yang sudah ada di sana seperti Muhammad Soheh bin Abdurrahman Al-Fatani. Al-Fatani juga lulusan haraman. Al-Fatani adalah ulama yang produktif. Ada sekitar 57 buku karya beliau yang membahas semua disiplin Islam. Dari ulama-ulama yang telah disebutkan, nampak bahwa jaringan ulama Timur Tengah dan Melayu Nusantara terus mengapai momentum
peredaran tulisan mereka mendorong meluas pembaruan Islam di Melayu Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.